Halo teman-teman, balik lagi di channel Krisna Adityo. Di video kali ini Mas Kris akan membahas bagaimana sih caranya kita memainkan permainan piano yang diperuntukkan untuk dijadikan sebagai relaxing piano. Jadi musiknya ini untuk terapi, walaupun menggunakan lagu kesukaan-kesukaan teman-teman semua, tapi Mas Kris di sini akan membahas kisi-kisinya seperti apa, gitu ya. Jadi langsung aja simak di video berikut ini hanya di segmen Piano Improvisation Trick atau Piano Im Trick. Di video ini akan memfokuskan ditujukan kepada pendengar yang ingin menikmati permainan piano untuk merasakan relaksasi, relax, santai, nyaman. Jadi kita akan memainkan piano untuk terapi supaya bisa didengar nyaman, bahkan pendengar bisa sampai tidur. Yang tadinya pusing, pusing-pusingnya bisa hilang karena tidur dan nyaman mendengarkan musiknya. Dan ini susah teman-teman untuk mengaplikasikannya karena tidak biasa dengan piano improvising pada umumnya saat kita main lagu pada umumnya gitu. Nah ini lebih di konsep jauh lebih kompleks. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu analogi ini. Bagaimana caranya kita merasakan rileks? Satu, berarti di kondisi yang nyaman, lagi santai, duduk, dan bla 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 gitu ya. Setiap orang beda-beda. Tapi ada satu kesamaan, orang rileks itu nafasnya nggak ngos-ngosan, nafasnya itu dia santai. Nah, nafas yang santai ini dianalogikan untuk menjadikan tempo yang dari lagu awalnya dia normal jadi lebih dipelankan ya, normal ke pelan gitu. Nah, selain tempo apa lagi? Oke, nanti kita akan masuk ke step yang kedua ya, yaitu tentang touching ya. Tempo dan touching ini jadi satu, jadi mainnya itu nggak bisa kencang. Contoh nih kayak gini. Nggak bisa kayak gitu ya, karena itu tidak merilekskan walaupun dia mainnya harmoninya bagus, melodinya nggak salah, nggak kepleset, mainnya bener-bener mulus, tapi itu tidak merilekskan. Rileks itu dia akan pelanin temponya dan dia lakukan touching yang jauh lebih halus. Nah, ini contoh yang pertama. Tapi ini belum selesai, itu belum sempurna teman-teman. Berikutnya apa lagi? Berikutnya kita harus memberikan vibes lagunya wajib mengalir seperti air. Orang kalau dengerin aliran air, makanya beberapa orang yang dia di rumahnya punya pond, seperti kolam gitu, ada air ngalir, ngucur, bunyi air, gemercik air, atau tinggal di samping sungai, atau dia punya akuarium yang airnya tuh kedengeran, gemercik gitu, itu dia akan lebih rileks. Maka kita harus bikin si air itu dipergerakan melodi ini dengan menggunakan broken chord. Nah, contoh. Ya, oke, seperti itu contohnya. Jauh lebih rileks dari contoh yang sebelumnya. Step berikutnya apa lagi? Step berikutnya adalah balance dari jari kita teman-teman, dan ini merupakan teknik. Orang yang rileks itu, dia akan hilang fokusnya ketika ada hal yang bikin kaget. Jadi, jangan sekali-sekali kita bikin kaget dengan
menekan nada agak keras. Nih, contoh kayak gini. Nah, itu nggak bisa. Hilang fokusnya udah. Nggak asik ya. Oke, paham ya sampai di sini? Kemudian apa lagi? Nah, orang yang rileks itu lebih menikmati misalnya hal-hal atau baik visual ataupun audio yang dia tidak terprediksi. Misalnya abis ini apa, abis ini apa. Jadi, pola yang kita mainkan ini dalam satu lagu itu harus semuanya beda-beda, teman-teman. Mungkin bait 1, bait 2, bait 1 biasanya bait 2 kan melodinya sama. Nah, itu polanya dibedain. Kayak gitu. Refren pertama kemudian nanti refren kedua polanya juga dibedain. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, misal nih ya, misal refren yang pertama ini kan lagunya Backstreet Boys. Atau nanti kita coba cari lagu lain deh kalau sempet. Pakai lagu ini aja dulu ya. Pakai lagu Backstreet Boys dulu aja ya. Nah, ini kan pengulangan. Pengulangan dibedain. Nah, kayak gitu. Walaupun bedanya hanya sedikit, tapi dia punya perbedaan di sana, gitu ya. Kemudian apa lagi? Misal nih, kita main lagunya lagu Disney, misalnya lagu apa ya? Kayak gini lagunya. Nah, contohnya kayak gitu ya, teman-teman. Kemudian apa lagi? Nah, step berikutnya adalah kita harus mengatur range. Ada beberapa orang yang telinganya itu dia sangat sensitif di nada yang super tinggi dan sangat protektif dengan nada yang sangat rendah. Sehingga kalau kita menyentuh nada-nada di high seperti ini, nah kayak begitu, nah kita akan coba kurangi itu teman-teman. Bisanya mentok aja sampai C5 gitu ya. Sampai sini. Nah, ini kita hindari nih di sini. Oke. Nah, ini kita hindari nih C6, sini kita hindari. Dan nada-nada yang terlalu bawah kayak gini. Nah, itu juga kita hindari. Jadi mainnya itu hanya di area-area tengah-tengah sini aja. Dengan penggunaan pola, kemudian improvising melodinya yang akan kita bahas di step berikutnya. Nah, ini sangat mempengaruhi juga nih teman-teman. Oke. Kemudian kita masuk ke step yang berikutnya ya, yaitu tadi melodi improvising. Oke. Supaya apa? Supaya tidak monoton. Melodinya basicnya apa sih? Misalnya lagu ini. Gitu ya. Oke, sekarang kita rubah. Jadi begini.
Nah, atau dengan cara yang lain ya. Yang pasti tidak menghilangkan keoriginalitasan dari lagu itu. Kalau mungkin ini terkesan lebih cepat, kita bisa lebih pelankan permainannya. Kemudian permainan yang lebih kompleks sebenarnya juga bisa, asalkan chordnya itu di highlight ya. Misalnya kalau kita mau cari chord miring ya kita dapetin chordnya itu lebih asik misalnya. Nah, kayak gitu ya. Chordnya itu tidak usah banyak-banyak mencetnya tuh nggak usah terlalu yang kompleks-kompleks banget gitu, nggak usah teman-teman. Sedikit-sedikit aja supaya tidak terkesan nadanya terlalu banyak dan mengganggu juga gitu ya. Kecuali teman-teman main lagu yang normal. Oke, poin yang terakhir, teman-teman bisa kasih lagu-lagu ini dengan background suara-suara alam. Kayak suara air, atau suara di hutan, vibes forest gitu ya, atau vibes lagi di gunung atau gimana, teman-teman bisa cari atau beli background ini gitu untuk mendukung. Dan layer di bawah bisa dibilang bisa sama volumenya dengan si pianonya, bisa juga lebih di bawah dari pianonya ya. Jangan sampai suara pianonya itu lebih pelan daripada suara burung-burungnya gitu. Gitu teman-teman, kurang lebih seperti itu, dan contohnya jadi seperti ini. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikan kisi-kisi yang tadi sudah dibahas di permainan piano teman-teman dengan lagu yang teman-teman suka, yang bisa bikin teman-teman rileks gitu ya. Kalau kita sendiri mainnya udah rileks, maka pendengar pun juga merasakan hal yang sama gitu ya. Jadi mohon maaf buat teman-teman kalau Mas Kris ada salah kata, salah kalimat yang tidak sesuai. Jadi Mas Kris mohon maaf sekali lagi, dan kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.